konseling kepada Pak tadi. Ya, tapi sekarang sudah malam ya. Besok sore aja ya. Ini saya di kampus di depan rektorat. Jawa besok saya kosong. Ya. Maaf ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selamat sore Saudara Habib. Ya, sore Pak. Saya sendiri Ahmad Api Almuntas. Ini tadi yang menelpon saya ya? Iya, tadi saya nelpon Bapak ingin bercerita, ingin curhat ke Oh, Bapak. Ya. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Afif kok tiba-tiba menelpon Bapak dan ingin bertemu dengan Bapak? Saya itu gini Pak. Pertama, saya anak broken home. Oh ya, berarti di keluarga Afif, orang tuanya Afif sedang ada permasalahan. Ya, Dan itu berakibat ke Afif sendiri. ya. Terus juga yang masalah kedua, karena saya anak broken home, saya tidak nyaman di rumah. Saya akhirnya juga tidak berdampak ke kuliah. Oh gitu. Jadi inti dari permasalahan Afif sendiri, Afif di rumah tidak nyaman dikarenakan kedua orang tua yang sering crash. Ya, Sering. kurang lebih begitu. Karena saya di rumah itu setiap saya baru sampai pulang dari luar, baru sampai rumah itu langsung apa aja kedengaran, piring dipecah, barang-barang dibanting. Jadi rasa tidak nyaman di telinga saya. Oh ya. Akhirnya saya memilih untuk lebih di luar daripada di dalam rumah. Berarti suasana yang nyaman itu justru malah di luar rumah, bukan kok keluarga yang harmonis yang diinginkan Afif sendiri. Ya, saya tuh kadang suka iri lihat keluarga-keluarga cemara lain yang orang itu betah di rumah, tapi kok ketimbang ke saya tuh nggak ada rasa itu. Begitu ya. Terus Afif sekarang jenjang pembelajarannya di fase mana? Di kuliah ya? Ya, saya sendiri kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi apa, Naf? prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oh ya. Berarti sebelumnya Afif sendiri masuk di jurusan pendidikan bahasa Arab, keinginan Afif sendiri atau saran dari salah satu orang tua atau kedua orang tua atau tidak sama sekali? Saya masuk ke UIN ini sebenarnya saya tidak mau kuliah. Karena kenapa saya tidak mau kuliah? Saya sudah tidak nyaman di rumah. Artinya kalau saya kuliah, saya cuma pulang dari rumah, pulang kuliah, pulang itu aja. Enggak ini. Saya pengennya dari dulu tuh kerja. Tapi sama orang tua tidak dibolehkan. Karena saya dari dulu ini karena berpotensi 6 tahun mondok. Jadi akhirnya saya memilih orang tua saya memilih kamu kuliah aja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Akhirnya saya bingung mau ambil divisi apa fakultas apa, bingung. Akhirnya saya sendiri ingin ambil ini 3 jurusan. Yang pertama itu saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya. Kedua itu saya ambil jurusan PAI. Yang ketiga PGMI. Dan keterimanya itu ya alhamdulillah itu di PBA Pendidikan Bahasa Arab. Tapi setelah Afif mempunyai keinginan atau itikad dari Afif sendiri juga sudah mau untuk kuliah, apakah ada pemikiran yang kayak mengharuskan Afif untuk terjun ke jalan, misal anak pang? Apakah punya pemikiran seperti itu? Oh enak ya di luar daripada di rumah. Aku tak kuliah, terus aku tak juga hidup di jalanan dengan suasana yang bebas. Sepengalaman hidup saya tidak pernah ada niatan buat kesana. Tapi yang namanya minum, keluar malam tanpa ada batas waktu, itu seset tangan, itu sudah saya lakukan semua. Demi apa ya? Demi sebuah ketenangan tadi. Karena di rumah saya itu ya tadi
saya lagi nugas nih, lagi kan saya udah kuliah, nugas. Ya. Lagi nugas, tiba-tiba dengar orang tua lagi berantem, ayah bentak ke ibu, Ya. ya gitu. Sampai ayah minggat dari rumah itu kayak gak nyaman di rumah. Di sisi lain saya tuh kasihan sama ibu saya gitu kan. Tapi ya mau kayak mana? Alhamdulillahnya sih orang tua saya itu tidak pernah kasih tahu saya ini kalau mereka itu sedang tidak apa-apa, padahal saya mendengarkan sendiri gitu. Tapi ketika anak Afif mempunyai masalah atau mempunyai problem, Nak Afif pernah nggak bercerita mengenai kendala Nak Afif sendiri di kuliah atau di kehidupan Nak Afif? Kalau masalah itu ya pastinya aku sering cerita, tapi nggak semuanya tak ceritain. Karena kenapa? Itu privasiku, itu masalahku. Nggak semua orang bisa mendengarkan masalahku. Kadang cerita ke beberapa orang, itu pun pasti ada hal-hal yang dipotong, yang nggak ngenakin kan, itu dipotong. Nah, jadi ya adalah beberapa teman-teman di kelas, teman-teman di tongkrongan yang tak ajak ngobrol gini, sharing cerita-cerita. Dan mereka itu ceritanya itu kayak apa ya, ceritanya pas mereka ceritanya di rumah mereka kayak bahagia, cemara, terus tapi giliran pas di ceritanya aku itu kayak kenapa sih harus aku yang dapat ini, kenapa nggak mereka aja. Dan itu berakibat ke kuliahnya Mas Afif juga. Ya ini berakibat karena saya di kuliah itu nggak tahu ya salah masuk jurusan atau gimana, tapi kebanyakan yang saya dapat di kuliah itu kan ini teori di kelas, teori, dan saya itu kurang suka dengan yang namanya teori. Karena kenapa? Saya tuh mudah jenuh orangnya, kalau dengerin orang ceramah di depan yang menurut saya itu sudah saya dengarkan, terus udah kayak udahlah malas aku dengerin kayak gini. Jadi akhirnya saya tuh kurang suka. Tapi saya kalau di perkuliahan tuh lebih suka yang namanya praktek gitu. Kalau praktek itu saya sangat antusias sekali. Kadang gini juga Nak Afif. Ngomong-ngomong Nak Afif, berapa saudara atau anak yang keberapa? Atau anak tunggal? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oh. Ini saya juga punya cerita kalau masalah saudara gini. Saya tuh aslinya itu 4 saudara. Nah, ketika saya kelas 2 SMP itu saya gini. Saya tidak tahu orang tua saya hamil, ini mengandung, nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba pas pulang ke rumah, lebaran gitu, pulang ke rumah, diajak ke kuburan. Biasalah ziarah kan. Tapi arah kuburan yang tak ziarah itu berbeda. Biasanya ke rumah nenek, kakek, ini berbeda. Pas ketika di sampai sana, ibu sama ayah tuh bilang gini, ini adik Rais gitu kan, Rais Al-Munawar. Siapa ini? Ini adiknya. Loh, saya langsung di sana tuh kayak saya tidak tahu apa-apa. Mungkin ini ya alasan orang tua saya memondokkan saya agar masalah-masalah di rumah itu tidak ada tidak ada di pikiranku. Jadi aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Kayak apa? Ini sih, kalau permasalahan kedua orang tua, kan juga namanya anak itu permata bagi orang tuanya. Di satu sisi lain Afif ngerasa tidak suka, tidak nyaman. Soalnya di rumah ayah dan ibu bertengkar. Dan yang bisa meredakan yaitu anak-anaknya. Kalau Afif berpandangan kolot dengan pikiran Afif sendiri, apa yang terjadi? Nggak ada. Hanya berakibat buruknya saja yang diambil. Tapi coba Afif sebagai obat, sebagai pelerai dari permasalahan ayah dan ibu. Misal ditanyai, Afif punya cerita buruk, punya kendala solusi, itu diceritakan. Supaya apa? Ayah dan ibu itu sadar mereka itu punya anak. Tapi gini,
kenapa saya tidak mau cerita ke orang tua tuh gini. Sedangkan keluarga saya punya masalah, punya problem, dan itu sampai sekarang problem tidak selesai. Nah, ketika saya cerita, bukan malah memperbaik, malah memperburuk karena nambah beban dari saya lagi. Jadi makanya saya memilih diam, akhirnya mencari ketenangan sendiri, mencari kenyamanan di tempat lain, walaupun itu berbahaya, walaupun itu merenggut nyawa saya, tapi saya bakalan lakukan asal saya tenang. Gitu. Tapi kan itu bukan jalan keluar dari Naafik. Ya, itu bukan jalan keluar, tapi kan orang tua juga punya masalah, jadi antara kayak gini bingung mau yang mana. Mungkin dari bapak sendiri punya saran buat saya. Kalau ngomong-ngomong soal orang tua, peran orang tua, juga anak juga memiliki peran, yaitu apa? Hadir sebagai pelerai, hadir sebagai obat dari orang tua yang bertengkar tadi. Oke, Naafif anak pertama, tulang punggung keluarga bakalan. Ya, Naafif juga mengerti situasi kondisi di rumah, cara mengatasinya bagaimana, problem solvingnya bagaimana yang tepat. Yaitu Naafif, dari tadi Naafif berpikiran hanya mementingkan diri sendiri. Oke, Naafif di awal sudah berusaha untuk sebaiknya gini loh, sebaiknya jangan bertengkar. Ya jangan bosan-bosan. Sebagai halnya batu yang ditetesin air secara terus-menerus, maka batu itu akan berlubang. Begitupun dengan karakter orang tua yang sangat keras. Kadang juga sampean merasa kasihan kepada adik-adik sampean, tidak ingin merasakan apa yang sampean rasakan. Yaitu bisa dari sampean, bisa dari adik sampean. Yang itu bertujuan untuk menyadarkan kedua orang tua tadi. Contoh misal, Naafif bukan kok hanya bertanya, sampean ada apa sih ayah ibu? Sekali-sekali, ayo keluar rumah, ayo healing bersama keluarga, satu keluarga healing semua. Yaitu memang kecil tapi akan berdampak besar. Di sini saya belum mempunyai titik itu buat ada niatan buat itu, belum mempunyai. Karena saya orangnya susah untuk mengajak orang. Karena gini ya Pak, ya mungkin karena faktor dari kecil udah sering dibentak-bentak titik. Jadi hingga mau mengambil keputusan, memberi keputusan itu kayak ada batasan. Jadi akhirnya sampai sekarang belum sih ada niatan mau kayak gitu. Tapi juga terkait karakter atau sifat yang dimiliki, itu memang tidak bisa dirubah dari dalam diri sendiri. Cuma sikap kita kepada orang lain itu bagaimana? Bukan kok siapa atau apa yang kita hadapi, tapi tentang bagaimana cara kita menghadapinya. Tapi saya kalau di luar tuh, kalau sama teman-teman, sama tongkrongan, itu saya tidak pernah menceritakan hal buruk yang ada di rumah tentang saya. Saya tidak pernah. Nggak harus sampai menceritakan hal seperti karena itu. Kenapa? Saya cuma mendengarkan cerita orang cemara aja udah kesinggung gitu. Tapi udahlah, saya tidak mau cerita. Tapi saya di tongkrongan sama teman itu semua happy semua, kayak nggak ada yang salah sama keluarga saya, sehingga semua orang tuh tahu kalau keluarga saya itu baik-baik saja. Dan saya juga menutupi semua itu dengan cara memposting foto keluarga saya, memposting foto adik saya, ya gitu-gitu, dengan cara menutupi semua problem yang ada di rumah saya, sehingga teman-teman saya, kerabat saya yang di dekat saya, tongkrongan itu nggak tahu kalau saya itu mempunyai problem tersendiri. Saya tuh sering dibilang teman-teman tuh pendengar hebat. Soalnya saya tuh sering mendengarkan tapi tidak pernah bercerita. Sampai bilang, kamu kenapa sih? Tidak ada apa-apa. Aku bilang aman. Aku bilang. Jikalau waktu sampai kalau terus-terusan seperti itu, sampai yang tidak akan kuat. Ya itu tadi, balik yang saya katakan di awal tadi. Bukan tentang apa dan siapa yang kita hadapi, entah orang tua atau orang lain atau teman kita pun, atau bahkan diri sendiri pun, tapi tentang bagaimana cara kita menghadapinya.
Mungkin itu kalimat yang pas untuk ditujukan kepada sampean mengenai problem yang sampean katakan tadi di awal. Ya, mungkin dari sini saya banyak belajar apa yang Ustadz Pak Sehat nasihatin ke saya berterima kasih karena udah membuka wawasan kepada saya, karena saya sebelumnya itu belum mempunyai pikiran yang buat ke sana. Jadi terima kasih buat Petri. Berarti Nafif rencananya habis ini mau kemana? Atau menemui orang tua kah? Atau langsung mengajak healing kah? Belum, saya untuk ini belum buat, masih ada mumatan dari mana, masih nanti saya pulang, adalah beberapa waktu nanti saya pulang Ya. terus saya mendatangi. Ya, oke. Berarti untuk Nafif sendiri habis ini yang dilakukan, Nafif pulang ke rumah, merenung, entah mengajak ngobrol kedua-duanya, ayah dan ibu, atau salah satunya terlebih dahulu, Ya, bercerita dengan enak. kalau menurut saya akan bercerita ke ibu saya. Oke, ibu saya terlebih dahulu. Ya, karena saya lebih dekat kepada Oke. ibu daripada ayah. Oke. Karena saya juga anak pertama, anak laki-laki. Nafif juga punya adik yang kiranya itu juga bisa membantu Nafif untuk Ya, menyelesaikan apa yang dirasa sekarang ini. Pun mungkin tidak cukup banyak, mungkin hanya itu yang bisa Bapak kasihkan. Hati-hati, Ge. saya pamit, Ge. Ya, salam ke orang tua. Siap.